Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan melakukan presentasi terkait asuhan keperawatan klien gangguan keperawatan diri. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Rizka Moldamayani dengan NIM 1990 dan rekan saya Fania Abidah Kutrotunada dengan NIM 19162. Next. Adapun subbab yang akan kami bahas yaitu contoh kasus, konsep teori, psikopatologi, psikodinamika, diagnosa medis dan keperawatan, penata laksanaan medis dan keperawatan. Next. Baik, untuk yang pertama, yaitu contoh kasus, Tuan A yang berumur 55 tahun mengalami isolasi sosial menarik diri akibat dari penyakit kanker kronik yang dialami. Penyakit ini membuat Tuan A berhenti bekerja. Tuan A mengeluhkan bahwa setiap malam menjelang tidur selalu melihat penampakan sosok hitam yang ia pikir malaikat maut. Akibatnya, Tuan A mengalami kesulitan tidur dan kesulitan untuk berkonsentrasi melakukan kegiatan sehari-hari, terutama pada kegiatan kebersihan diri, mandi, dan berias. Tuan A tidak lagi memperdulikan bagaimana penampilan tubuhnya. Ketika diwawancarai, Tuan A mengatakan bahwa tidak tahu manfaat dan tujuan dari perawatan mandi itu apa. Akan tetapi, Tuan A masih bisa menyebutkan apa saja alat-alat mandi yang digunakan. Kalau mandi pakai sabun, odol, sikat gigi, malas pakai sampo, begitu jawabnya. Kemudian Tuan A juga berkata, saya malas mandi setiap hari, dan apabila sudah mandi hari ini, tidak mau mandi lagi, karena itu sama saja. Lalu ketika diwawancarai terkait manfaat dan tujuan berias, Tuan A juga mengatakan tidak mengetahui apa itu manfaat dan tujuan dari berias. Selain itu, Tuan A tidak bisa berpakaian rapi dan tidak bisa menyisir rambut. Next. Baik, untuk selanjutnya, konsep teori. Hygiene adalah ilmu kesehatan. Cara perawatan diri manusia untuk memelihara kesehatan karena dari kondisi fisik atau keadaan emosi klien yang disebut dengan hygiene perorangan. Defisit perawatan diri sendiri merupakan gangguan dalam kemampuan untuk melakukan aktivitas seperti mandi, berias, pakaian, toileting, makan, atau kebersihan diri yang secara mandiri. Keadaan individu mengalami kerusakan atau gangguan pada fungsi motorik dan kognitif, sehingga menyebabkan penurunan dalam kemampuan perawatan diri. Next. Berikut klasifikasinya. Yang pertama yaitu mandi atau kebersihan, yaitu gangguan diri dalam melakukan aktivitas mandi atau kebersihan diri. Yang kedua, berpakaian atau berias, yaitu gangguan kemampuan dalam melakukan aktivitas berpakaian dan berias diri. Kemudian yang ketiga, makan, yaitu gangguan dalam melakukan aktivitas makan. Dan yang terakhir, toileting, yaitu gangguan untuk melakukan aktivitas toileting secara mandiri. Next. Untuk etiologinya sendiri terdiri dari dua, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Untuk faktor predisposisi yang pertama yaitu perkembangan, yaitu keluarga dari klien ini sendiri terlalu memanjakan sehingga menyebabkan perkembangan inisiatif terganggu. Sehingga dari klien sendiri, dari suatu individu sendiri itu terlalu bergantung kepada keluarganya. Yang kedua yaitu biologis, penyakit kronis yang dimiliki klien menyebabkan klien tidak mampu untuk melakukan perawatan diri. Kemudian yang ketiga, kemampuan realitas turun, klien dengan kondisi gangguan jiwa memiliki kemampuan realitas yang kurang, sehingga menyebabkan ketidakbutuhan pada dirinya sendiri dan lingkungan. Yang keempat yaitu sosial, klien yang kurang dukungan dan latihan dalam perawatan diri akan mempengaruhi dalam latihan keperawatan diri. Kemudian, faktor presipitasi. Yang pertama yaitu body image, gambaran diri individu terhadap dirinya sendiri sehingga mempengaruhi dalam perawatan kebersihan diri pada individu tersebut. Di mana jika seorang individu memiliki gambaran diri yang positif pada dirinya sendiri, cenderung akan lebih melakukan perawatan diri pada dirinya sendiri. Sedangkan jika suatu individu memiliki gambaran negatif pada dirinya sendiri, cenderung mengabaikan dari perawatan diri pada dirinya sendiri. Kemudian praktik sosial, pada anak-anak yang selalu dimanja dalam kebersihan diri, maka akan jadi pengaruh pada pola personal hygiene. Kemudian yang ketiga, status sosial ekonomi. Dalam memenuhi personal hygiene, maka memerlukan alat-alat kebersihan seperti sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Sehingga individu yang memiliki sosial ekonomi yang ke bawah cenderung sulit untuk mendapatkan alat-alat kebersihan diri ini. Kemudian yang keempat yaitu pengetahuan. Pengetahuan dalam personal hygiene itu sangatlah penting karena dalam pengetahuan akan meningkatkan kesehatan. Misalnya saja seseorang pasien
yang memiliki penyakit diabetes mellitus, maka dia harus memiliki pengetahuan bagaimana menjaga kebersihan pada kakinya. Next. Lalu dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene. Yang pertama itu ada dampak fisik, yaitu timbulnya gangguan kesehatan yang dialami seseorang disebabkan tidak terpeliharanya personal hygiene seseorang dengan baik, seperti gangguan pada integritas kulit, gangguan pada membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, gangguan fisik dan pada kuku. Kemudian yang kedua dampak psikososial, yaitu masalah sosial yang dapat muncul akibat dari personal hygiene, yaitu gangguan pada rasa aman nyaman, kebutuhan harga diri, kebutuhan dicintai dan mencintai, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Next. Nah, itu manifestasi klinis sendiri ada 3, yaitu fisik, psikologis, dan sosial. Untuk fisiknya sendiri, yaitu ada badan yang bau dan kakinya kotor, rambut dan kulit yang kotor, kuku yang panjang dan kotor, gigi yang kotor disertai dengan bau mulut, penampilan yang tidak rapi. Kemudian untuk psikologisnya, rasa malas dan tidak ada inisiatif, menarik diri dan isolasi diri, perasaan yang tidak berdaya dan rendah diri, serta merasa diri hina. Kemudian sosial, interaksi yang kurang, kegiatan yang kurang, tidak mampu dalam berperilaku yang sesuai dengan norma, cara makan yang tidak teratur, BAB dan BAK di tempat sembarangan, gosok gigi yang tidak dapat dilakukan secara mandiri. Next. Baik, untuk mekanisme coping dari defisit perawatan diri, yang pertama itu ada regresi, yaitu merupakan suatu kemunduran perilaku akibat dari stres, dan merupakan suatu ciri khas dari taraf perkembangan yang lebih dini. Kemudian yang kedua ada denial, yaitu menyatakan ketidaksetujuan terhadap realitas dengan cara mengingkari dari realitas tersebut. Mekanisme ini merupakan yang paling sederhana dan definitif. Kemudian yang ketiga ada isolasi diri atau menarik diri, yang merupakan sikap mengelompokkan orang atau keadaannya hanya semuanya baik atau semuanya buruk. Kegagalan dalam memadukan nilai positif dan negatif dalam diri. Kemudian yang keempat ada intelektualisasi, yaitu penggunaan dari logika dan alasan yang berlebihan untuk menghindari dari pengalaman yang mengganggu perasaan pada dirinya. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat psikopatologi atau psikodinamika. Yang pertama yaitu faktor predisposisi. Yang pertama yaitu biologis. Biologis itu merupakan faktor biologis yang memiliki hubungan terhadap neopatologi dan ketidakseimbangan dan neurotransmitter. Hasil yang bisa menjadi penilaian sebagai manifestasi adanya gangguan merupakan perilaku maladaptif pasien. Sehingga pada kasus itu menunjukkan bahwa klien mengalami isolasi sosial menarik diri yang disebabkan dari penyakit kanker kronik yang sedang dialaminya, serta klien juga mengalami halusinasi dengan melihat sosok hitam yang ia pikir sebagai malaikat maut, sehingga berakibat mengganggu dalam pemenuhan kebutuhan perawatan dirinya. Kemudian yang kedua yaitu terdapat psikologis. Itu faktor psikologis itu meliputi konsep diri, intelektualitas, kepribadian, moralitas, pengalaman masa lalu, coping, serta keterampilan komunikasi serta verbal. Sehingga pada kasus itu ditunjukkan bahwa akibat dari penyakit yang diderita oleh klien itu pasrah karena harus isolasi sosial, serta klien dapat melakukan perawatan diri secara mandiri meskipun perawatan diri kurang baik dan kurang benar. Kemudian sosiokultural. Faktor sosial budaya itu meliputi status sosial, umur, pendidikan, agama, serta kondisi politik, sehingga pada kasus itu ditunjukkan bahwa klien itu berusia 50 tahun, berjenis kelamin laki-laki, klien tidak dapat bekerja atau menghasilkan uang dikarenakan terdiagnosa penyakit kanker kronik. Untuk selanjutnya yaitu faktor presipitasi. Yang pertama itu citra tubuh. Citra tubuh itu merupakan suatu gambaran seseorang akan dirinya yang akan berpengaruh dalam kebersihan dirinya, sehingga pada kasus itu menunjukkan klien tidak peduli akan penampilan tubuhnya, dan klien juga mengatakan malas jika mandi setiap hari karena dia menganggap itu sebagai hal yang sama. Kemudian status sosial ekonomi.
itu mengenai sumber penghasilan atau sumber ekonomi berpengaruh dalam praktik keperawatan diri yang dilakukan. Sehingga pada kasus itu menunjukkan bahwa klien menggunakan peralatan seperti sabun, sikat gigi, pasta gigi sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh kelompok sosial pasien atau sesuai anjurannya. Kecuali penggunaan sampo itu ditunjukkan, klien mengatakan kalau mandi pakai sabun, odol, sikat gigi, namun malas jika memakai sampo. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan itu mengenai perawatan diri yang berpengaruh terhadap peningkatan kesehatan, sedangkan kurangnya pengetahuan mengenai perawatan diri dan implikasinya bagi kesehatan akan mempengaruhi praktik keperawatan diri, sehingga pada kasus itu ditunjukkan saat klien diberikan pertanyaan mengenai perawatan diri, klien itu tidak mau, mohon maaf, klien tidak mengetahui manfaat serta tujuan dari perawatan mandi serta manfaat dan tujuan dari berhias. Kemudian variabel kebudayaan. Mengenai kepercayaan akan nilai kebudayaan serta nilai diri yang berhubungan dengan perawatan diri, sehingga pada kasus itu menunjukkan bahwa klien tidak memiliki kepercayaan akan kebudayaan. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi fisik. Pada keadaan tertentu atau sakit, kemampuan untuk merawat diri berkurang dan perlu bantuan untuk melakukannya. Namun pada kasus itu klien masih terlihat masih sanggup untuk melakukan perawatan dirinya secara mandiri. Baik, untuk selanjutnya yaitu diagnosa medis dan juga perawatan. Untuk diagnosa medisnya, kami pada kasus itu terdapat yang pertama skizofrenia residual yang dibuktikan dengan klien itu mengalami halusinasi dan perawatan diri yang buruk. Sedangkan yang kedua yaitu depresi mayor yang dibuktikan dengan klien mengalami gangguan tidur dan sulit berkonsentrasi. Untuk diagnosa keperawatan yang pertama yaitu isolasi sosial berhubungan dengan ketidakadekuatan sumber daya personal ditandai dengan menarik diri dan tidak berminat untuk melakukan perawatan diri. Yang kedua yaitu gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan ditandai dengan melihat penampakan sosok bayangan hitam yang ia anggap sebagai malaikat maut dan juga mengalami kesulitan saat berkonsentrasi. Kemudian yang ketiga yaitu defisit perawatan diri seperti mandi berhias, berhubungan dengan penurunan motivasi atau minat ditandai dengan klien itu malas mandi, tidak mengetahui apa manfaat dari mandi dan juga berhias, tidak dapat rapi dalam berpakaian dan tidak dapat menyisir rambut. Untuk selanjutnya yaitu penata laksanaan medis dan keperawatan. Untuk penata laksanaan medis yang pertama yaitu pada klien yang mengalami skizofrenia, khususnya yang mengalami halusinasi, itu dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Obat yang diresepkan yaitu obat antipsikotik yang memiliki fungsi untuk menghambat efek dopamin dan serotonin dalam otak. Obat antipsikotik sendiri terbagi menjadi jenis tipikal dan atipikal. Beberapa jenis antipsikotik tipikal yaitu chlorpromazine, fluphenazine, dan haloperidol. Sedangkan jenis antipsikotik atipikal yaitu aripiprazol, clozapine, olanzapine, dan risperidon. Kemudian sedangkan pada psikoterapi yaitu terdapat terapi individual yaitu yang memiliki tujuan agar keluarga maupun orang terdekat pasien paham cara berinteraksi dengan pasien dengan cara memahami pola pikir serta perilaku pasien. Kemudian terapi perilaku kognitif yang memiliki tujuan agar mengubah perilaku dan pola pikir pasien. Dengan mengkombinasikan terapi ini dengan obat-obatan, diharap pasien
paham penyebab halusinasi dan mengajarkan pasien bagaimana cara mengatasinya. Kemudian terapi remedial kognitif yang bertujuan untuk mengajarkan pasien bagaimana cara memahami lingkungan sosial, meningkatkan kemampuan pasien saat memperhatikan atau mengingat sesuatu, serta mengendalikan pola pikir pasien tersebut. Kemudian terdapat juga penatalaksanaan pada gangguan depresi, yaitu dapat dilakukan dengan terapi farmakologi menggunakan antidepresan dan psikoterapi. Terdapat secara farmakoterapi, yaitu dengan menggunakan jenis obat antidepresan seperti pada SSRI itu seperti fluoxetine, sertralin, paroxetine, fluvoxamine, citalopram, escitalopram. Sedangkan SNRI itu duloxetine, venlafaxine, desvelafaksin, menasipran. Sedangkan pada jenis TCA yaitu terdapat amitriptilin, imipramin, dan nortriptilin. Kemudian terdapat juga penanganan secara psikoterapi yaitu dengan melakukan terapi kognitif dan perilaku atau CBT, kemudian terapi interpersonal IPT, terapi psikodinamik, terapi integratif, dan juga terapi sistematik. Untuk selanjutnya yaitu penatalaksanaan keperawatan. Yang pertama yaitu isolasi sosial. Pada SP1 pasien itu mengidentifikasi penyebab isolasi sosial, siapa orang yang serumah dengan pasien, siapa yang terdekat, yang tidak dekat, dan apa penyebabnya. Dengan rasional agar pasien bisa dipantau dengan orang terdekat dan untuk mengetahui penyebab isolasi sosial. Kemudian keuntungan mempunyai teman dan bercakap-cakap agar mengetahui apakah teman klien dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap klien. Kemudian kerugian tidak mempunyai teman dan tidak bercakapan. Untuk mengetahui dampak negatif akibat tidak memiliki teman dan tidak ada teman yang bisa diajak bercakap-cakap. Kemudian latih cara bercakap-cakap dengan anggota keluarga dalam satu kegiatan harian. Kemudian masukkan dalam jadwal untuk kegiatan harian agar kegiatan latihan klien dapat terlaksana dengan baik. Kemudian pada SP2 pasien yaitu evaluasi kegiatan bercakap-cakap dan beri pujian. Kemudian latih cara bercakap-cakap dengan dua orang lain dalam dua kegiatan harian agar pasien bisa lebih membuka diri kepada orang lain dan juga mengurangi penarikan diri terhadap lingkungan sekitar. Kemudian masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan bercakap-cakap dengan 2 hingga 3 orang tetangga ataupun tamu saat melakukan kegiatan harian agar kegiatan klien dapat terlaksana secara terstruktur dan baik. Kemudian pada SP3 yaitu evaluasi kegiatan bercakap-cakap saat melakukan kegiatan harian, kemudian latih cara bercakap-cakap 4-5 orang dalam 2 kegiatan harian, kemudian masukkan pada jadwal kegiatan, kemudian pada SP4 yaitu evaluasi kegiatan bercakap-cakap saat melakukan 4 kegiatan harian, latih cara bercakap-cakap dalam kegiatan sosial, seperti belanja ke warung, meminta sesuatu, ataupun menjawab pertanyaan agar klien bisa lebih membuka diri kepada orang lain serta mengurangi penarikan diri. Kemudian masukkan pada jadwal kegiatan
untuk SP5 pasien, yaitu evaluasi kegiatan bercakap-cakap saat melakukan kegiatan harian dan sosialisasi, lalu beri pujian, kemudian latih kegiatan harian, nilai kemampuan yang dapat dilakukan secara mandiri. Untuk mengetahui apakah pasien sudah dapat melakukan interaksi sosial tanpa dibantu oleh dorongan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu nilai apakah isolasi sosial teratasi. Untuk selanjutnya yaitu pada gangguan persepsi sensori pada SP1 identifikasi halusinasi, isi frekuensi, waktu terjadi situasi pencetus, perasaan, dan respon. Kemudian jelaskan cara mengontrol halusinasi seperti hardik, obat bercakap-cakap maupun dalam melakukan kegiatan. Kemudian latih cara mengontrol halusinasi dengan menghardiknya. Kemudian masukkan pada jadwal kegiatan untuk melakukan latihan menghardik. Kemudian pada SP2 yaitu evaluasi kegiatan menghardik, latih cara mengontrol halusinasi dengan obat. Jelaskan 6 benar, jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, kontinuitas, minum obat. Kemudian masukkan pada jadwal kegiatan untuk melatih menghardik serta meminum obat. Kemudian pada SP3 yaitu evaluasi kegiatan menghardik, latih cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap saat terjadi halusinasi. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk lakukan latihan menghardik, minum obat, serta bercakap-cakap. Pada SP4 yaitu evaluasi kegiatan latihan menghardik, obat, dan bercakap-cakap. Latih cara mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan harian. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk melakukan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan kegiatan harian. Kemudian pada SP5 pasien yaitu evaluasi kegiatan latihan menghardik, obat, bercakap-cakap, dan kegiatan harian, beri pujian, latih kegiatan harian, nilai kemampuannya mandiri, serta nilai apakah halusinasi telah terkontrol. Kemudian yang ketiga yaitu pada defisit perawatan diri yaitu mandi serta berhias. Pada SP1 pasien yaitu mengidentifikasi masalah perawatan diri yaitu kebersihan diri serta berdandan. Jelaskan pentingnya kebersihan diri, jelaskan cara dan alat kebersihan diri, latih cara menjaga kebersihan diri seperti mandi, ganti pakaian, sikat gigi, cuci rambut, dan potong kuku. Kemudian masukkan pada jadwal kegiatan untuk melakukan latihan mandi, sikat gigi 2 kali per hari, cuci rambut 2 kali per minggu, potong kuku 1 kali per minggu. Untuk SP2 pasien yaitu evaluasi kegiatan kebersihan diri, beri pujian, jelaskan cara dan alat untuk berdandan, latih cara berdandan setelah kebersihan diri yaitu menyisir, rias muka bagi wanita atau perempuan. Kemudian sisiran serta cukuran bagi pria. Kemudian masukkan pada jadwal kegiatan untuk kebersihan diri serta berdandan. Kemudian pada SP3 pasien yaitu evaluasi kegiatan kebersihan diri serta berdandan. Agar mengetahui bagaimana hasil dari latihan kegiatan kebersihan diri serta berdandan, kemudian beri pujian. Kemudian pada SP5 yaitu latih kegiatan harian, menilai kemampuan yang dapat dilakukan secara mandiri, dan nilai apakah perawatan diri telah baik dilakukan oleh pasien. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 16. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.